Selamat pagi. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Nah, bersama dengan siapa nih? Kak Shirley dan Kak Julita. Nah, hari ini kita mau merayakan apa ya kemarin itu loh Kak, yang tanggal 17 itu. Tunggu Kak, tunggu. Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Pantesan ya Kak ya. Kak Jelita masih berpakaian ada yang merah putihnya. Kak Shirley juga iya bernuansa merah putih. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki infak, kita mau bersaat teduh sejenak ya. Kita mulai ya kakak ya, saat teduhnya ya. Lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita mau adik-adik ini. Nah, kita mau denger nih ya, namanya adik-adik dari sektor 1. Ada Rafael, Zaura, Valeska, ada Rowena, Zevanya. Di sektor 2 ada Justin, Kalista, Aldo. Di sektor 3 ada Gaby, Richelle, Vio, Rahel, dan Angel. Sektor 4 Jeremy, Cleon, Joel, Keke, Diandra, Iona, Myra, Johannes, Jessica. Nah, di sektor 79 juga ada nih Kak. Ada Brian, ada Rehan, ada Nea, ada Briana, Christabel, Zena, dan Debbie. Ada Anna, Gevi, Darius dari sektor 8. Sektor 10 ada Vero, Rahel, Lehan, Semita, Atira. Sektor 11 Mika, Allen, Alter, Jonathan, dan Shalom. Nah, di sektor 12 ada Gaby, ada Tessa, Desiree, ada Monica, dan ada Emma. Di sektor 13 paling banyak sekali. Ada Matthew, ada Lukas, Valerie, Ilori, Shalom, Risa, ada Darren, Marvel, Kristo, Renan, Revel, ada Karen, ada Grace, Gloria, Willy, Mark, dan Kana. Di sektor 14 Matthew, Boaz, Oval, Hannah, Myra, Israel, Hosea, Joseph, dan Jocelyn. Di sektor 15 ada Gabriel dan Kimberly. Nah, pasti ada sektor yang terakhir nih Kak. Sektor 16. Ada siapa Kak? Bevan dan Axel. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke puji-pujian. Kita berdiri, kita nyanyi. Tangan kanan, tangan kiri. Kabara. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Nah, selain kita mau menyanyi tangan kanan tangan kiri, ada lagi satu lagu lagi. Apa Kak? Roti dan mentega. Kak Julita suka tuh. Wah, berarti enak juga nih. Ayo Kak Bara. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
mata kita berdoa. Adik-adik ikut Kak Shirley ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Engkau telah menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengadakan IMPA secara online. Tuhan Yesus, biarpun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau baca Mazmur, kita bernyanyi Aku Bersukacita. Mari ke bara. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, setelah ini kita mau masuk Bacaan Mazmur ya kakak ya. Nah, adik-adik sudah siapin Alkitabnya kan? Tolong minta mama, papa, atau ada oma, ada opa, bantuin ya, bukain di Mazmur 98 ayat 1 sampai 6. Ayo adik-adik buka ya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 6. Nah, kita bacanya secara responsoria. Maksudnya, nanti tulisan yang keluar nanti Kak Shirley yang baca, tulisan yang ke dalam nanti adik-adik bersama Kak Jelita. Oke? Sudah siap semuanya? Siap kasih. Oke, kita mulai membacanya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah
berkat. Selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Benanyas dari sektor 6. Saya akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ini kita mau masuk di ayat hafalan. Oke, kita buka nih. Ada ayat hafalannya dibagi ya. Yang Mbak Tita dan anak TK, setelah itu anak kecil dan anak tangguh. Nah, kalau yang Mbak Tita sama anak TK itu dari Yohanes 8 ayat 32b. Yohanes 8 ayat 32b. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 8 ayat 32b. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, gampang sekali nih Kak cerita ya. Gampang Kak. Sekali lagi Kak. Ya, sekali lagi. Masuk Yohanes 8 ayat 32b. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, sekarang yang anak kecil dan anak tangguh nih Kak cerita. Baik kasih anak kelas kecil dan anak tangguh terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 32. Kakak ulang ya. Yohanes 8 ayat 32. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi Kak. Sekali lagi ya, Ya, Kak. sekali lagi. Dan Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Iya Kak. Kita dengar firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kak, ini kan kita udah baca ayat hafalan nih Kak. Ya. Nah, adik-adik kalau sudah membaca ayat hafalan ini, bilang sama mama, sama papa, kakak atau adik, tolong dong videoin. Biar apa? Biar adik-adik bisa menghafal ayat hafalannya. Setelah itu kirim kemana? Ke IG atau Facebook kakak-kakaknya, atau Kirim ke WA kakak-kakak layan. Yang kakak-kakak layan yang biasa ngajar di sektornya masing-masing. Oke? Minta tolong ya sama papa, mama, opa atau oma atau opung. Iya. Bilang, tolong dong videoin. Oke kasih? Iya, siap deh. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya Kak Cerita. Kita memuji Tuhan. Kasih, udah dengar firman Tuhan, kita tetap bersuka cita kan? Cuman jangan didengar doang ya Kak. Nah, kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Oh giranglah
Selamat hari Minggu. Shalom, jumpa lagi dengan kakak di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas anak tanggung GPB Jatipon. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita dengarkan satu buah lagu Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita peringati pada hari Senin kemarin, tanggal 17 Agustus, di mana Indonesia memberkati kemerdekaannya yang ke-75 tahun. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Aku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban untuk bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Berkibarlah benderaku di angkasa langit, dan biru membara. Torehkan warna karismamu untuk mengemban cita. Aku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban. Gimana adik-adik setelah mendengarkan lagu Kemerdekaan Republik Indonesia tadi? Semakin semangat? Mari dengan semangat Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun kita mau masuk di dalam pelayanan firman. Untuk itu kakak minta adik-adik ambil Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau masuk di dalam doa, ya. Semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu.
kembali kami datang pada pagi hari ini di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat marifat dari surga agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Karena kami mau mengucap syukur, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, sekarang adik-adik buka dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal yang ke-21. Kita akan membaca firman Tuhan dari pasal 21 dari kitab Keluaran, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sudah? Adik-adik semua sudah buka Alkitabnya? Sudah ketemu dengan kitab Keluaran pasal 21? Oke, kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pasal 21 ayat 1 sampai 11 ini, judulnya tentang hak budak Ibrani. Kenapa ya kok Allah sampai mau mengatur tentang budak yang dimiliki oleh bangsa Israel, ya? Yuk kita saksikan. Jadi perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah gambar Musa yang baru turun dari puncak Gunung Sinai setelah berjumpa dengan Tuhan, dan di tangannya ada 2 buah loh batu yang isinya adalah 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Dan pada pagi hari ini Kakak mengkhususkan untuk 2 hukum Taurat terlebih dahulu, yaitu yang keempat dan yang ke-10. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat di kitab Keluaran pasal 20 ayat 10, dan yang ke-10 adalah jangan mengingini milik orang lain di ayat 17. Tapi dari 2 hukum Taurat ini yang mau digarisbawahi oleh Kakak adalah hambanya laki-laki dan hambanya perempuan. Kenapa? Karena ternyata Allah pun mengatur kehidupan orang-orang merdeka maupun orang-orang yang menjadi budak atau menjadi hamba. Kenapa Allah sampai mau mengatur demikian? Karena sejarahnya bangsa Israel, yaitu Bapak Yakub bersama anak-anaknya, bersama keturunannya berjumlah 70 orang itu memasuki tanah Mesir. Adik-adik bisa baca dari kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-5. Kenapa di sana ada Yusuf yang telah menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir, orang nomor 2 setelah Firaun, ya.
Dan ketika mereka memasuki tanah Mesir, mereka adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi yang terjadi kemudian adalah di generasi berikutnya, di mana generasi berikutnya itu tidak mengenal Allah, yaitu generasi Firaun, sehingga bangsa Israel yang berkembang karena diberkati oleh Tuhan, jumlahnya semakin banyak, telah dijadikan budak oleh Firaun. Karena Firaun takut bangsa Israel menjadi lebih banyak, lebih besar dari bangsa Mesir, dan akhirnya bisa mengalahkan bangsa Mesir. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya bangsa Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir, dan mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, nah dari sini kita bisa lihat bahwa asal muasal budak itu pertama bisa terjadi karena tawanan perang. Adik-adik bisa baca dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 21 atau Bilangan 31 ayat 9 ataupun dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang kedua. Yang kedua yang bisa disebut sebagai budak adalah dibeli dari pemilik sebelumnya. Ya, adik-adik juga bisa baca dari kitab Kejadian 17 ayat 12 dan Pengkhotbah 2 ayat 7. Yang ketiga, keturunan budak yang lahir di rumah tuannya, ya. Kejadian 15 ayat 3, Pengkhotbah 2 ayat 7. Yang keempat, keluarga atau pribadi yang tidak mampu membayar hutang, ya. Yang kelima, korban penculikan untuk diculik sebagai budak. Adik-adik bisa baca tuh Mazmur 105 ayat 17 yang mengisahkan tentang Yusuf sebelum dia menjadi penguasa nomor 2 setelah Firaun. Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Kemudian yang keenam, pencuri yang tidak mampu membayar ganti rugi. Pencuri yang apes yang ketangkap dan harus ganti rugi. Dan ketika dia tidak mampu, maka pencuri itu akan menjadi budak. Dan yang ketujuh adalah atas kemauan sendiri untuk menghindari kemiskinan atau kemelaratan. Ya. Nah, di dalam 10 hukum Taurat ada 2 hukum, hambanya laki-laki ataupun hambanya perempuan. Ini sebenarnya adalah ketetapan oleh Allah bagi bangsa Israel apabila ada bangsa Israel yang menjadi budak dan tidak boleh selamanya menjadi budak. Kenapa? Yang pertama, maksimal 6 tahun dan harus dibebaskan tanpa membayar pada tahun yang ke-7. Itu yang kita baca pagi hari ini di ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, apabila menjadi budak bersama istri dan anak-anaknya, maka harus ikut dibebaskan pada tahun yang ke-7. Ayat yang ketiga. Yang ketiga, apabila pada saat menjadi budak, tuannya memberikan istri dan mempunyai anak, maka pada tahun ke-7 hanya budak itu sendiri yang dibebaskan. Ayat yang keempat, ya. Kemudian poin yang keempat, apabila budak itu mencintai tuannya, istri dan anak-anaknya, serta tidak mau dibebaskan sebagai orang merdeka, maka boleh menjadi budak seumur hidupnya. Ayat yang kelima dari pembacaan kita. Dan yang terakhir, budak itu harus dibawa oleh tuannya ke hadapan Allah kalau dia tidak mau menjadi orang merdeka, lalu membawa ke pintu atau tiang pintu untuk menindik atau menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja seumur hidupnya. Ayat yang ke-6. Kenapa? Karena budak itu harus mengikuti perintah tuannya, dan telinganya ditindik itu sebagai tanda bahwa seumur hidupnya dia menjadi budak, dan itu atas kemauannya sendiri. Itu sebabnya harus dibawa ke hadapan Allah. Dan telinga yang ditindik itu menandakan bahwa budak itu harus mengikuti perintah Tuhannya dengan tidak boleh melanggar sedikit pun. Ya, kita bisa mengetahui beberapa poin. Yang pertama,
Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang selalu menjaga hak asasi manusia. Kenapa? Karena semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Manusia adalah ciptaan Allah, umat Allah, dan manusia juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, poin yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itulah sebabnya di hukum Taurat yang keempat dan yang ke-10, hambanya laki-laki dan hambanya perempuan pun turut ikut diatur oleh Allah. Kemudian dalam pasal 21 yang kita baca pagi hari ini, ayat 1-6 pun Allah spesifikkan bagaimana orang itu tetap menjadi budak dan bagaimana orang itu harus dimerdekakan. Ya, poin yang ketiga, setiap orang percaya harus menyadari dirinya dulu adalah budak dosa dan telah mengalami kemerdekaan oleh Allah, karya keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus. Ya, kita semua manusia di atas muka bumi ini adalah budak dosa. Upah dosa adalah maut atau mati. Itulah sebabnya manusia tidak ada yang mempunyai hidup yang kekal, karena manusia semuanya berdosa. Dan hanya karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang hubungannya telah rusak dengan Allah karena dosa, ada pemisah karena dosa, akhirnya mempunyai hubungan kembali dengan Allah, sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan yang keempat, sebagai orang yang telah merdeka dari dosa, kita sebagai orang percaya harus berkarya sesuai kehendak Allah dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita berada. Ya, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19, tetaplah harus bisa menolong sesama dimanapun adik-adik maupun kakak berada. Yang kedua, adik-adik harus tetap rajin belajar. Dan yang ketiga, adik-adik juga harus bisa menjaga, merawat tanaman atau binatang yang ada di rumah, membantu papa atau mamanya untuk membersihkan rumah, merapikan kamar tempat tidur adik-adik, merapikan mainan yang telah dimainkan oleh adik-adik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap harus rajin mandi, tidak boleh lupa gosok gigi, jangan lupa juga cuci tangan, dan jangan lupa juga makan maupun minum serta vitamin supaya imun badan kita tetap terjaga. Ya, dan yang terakhir, adik-adik harus tetap patuh dan taat pada setiap aturan yang ada, dimulai dari perintah papa dan mama, keluarga, kemudian firman Tuhan. Adik-adik harus rajin membaca, harus rajin berdoa, harus rajin menjadi pelaku firman yang hidup, ya. Karena karyamu akan selalu mendatangkan berkat dan kebaikan dalam hidup adik-adik kelak di waktu yang akan datang, ya. Jadi isilah waktu selama kita hidup dengan bermanfaat sebagai orang yang merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi pasti sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah, Kak. Tadi yang anak kecilnya, anak TK-nya itu siapa Kak yang ngajar ya Kak ya, kita dengarnya? Kakak Vivi ya. Kak Vivi. Oh. Terus yang anak kecilnya itu, oh bukan, Kakak Vivi anak kecil, anak TK-nya Kakak Elin, anak tangguhnya Kakak Steven. Nah, coba adik-adik tadi dengerin kan, apa sih yang diceritain tadi ya Kak? Iya, Kak. Apa ya, Kak? Tentang apa ya Kak? Tentang memerdekakan Kakak Jelita, Kakak Sek, adik-adik, dan semua kita yang ada di dunia ini dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagunya Hak
berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, berkatilah juga teman-teman kami yang sedang belajar online, berkatilah mereka agar mendapatkan nilai yang bagus. Berkatilah juga guru-guru kami yang telah mengajarkan kami, berikanlah kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan pernyataan dalam ibadah IMPA online kami minggu ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Ya Tuhan, kami mohon saat ini untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Kami mohon supaya Engkau selalu memberikan penyertaan bagi gereja kami, GPIB Jatipon. Untuk para pendeta dan pemimpin gereja yang harus melakukan social distancing, ya Tuhan, bantulah mereka mengembalakan jemaat dengan cara-cara yang kreatif dan untuk menaruh kasih atas jemaat mereka. Kami juga memohon supaya para pelayan-pelayan gereja, worship leader, pemain musik, penyanyi, kakak-kakak, pelayan sekolah minggu, dan pelayan Allah lainnya, serta jemaat gereja di sini dapat tetap Engkau beri kekuatan supaya terus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada Engkau. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini, saat pandemi virus COVID-19 yang melanda negeri kami Indonesia. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pagi yang Kau berikan pada hari ini. Kami sudah melaksanakan IMPA online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan, yang pada saat ini kami sedang mengalami musibah COVID-19. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami ini, biarlah COVID-19 ini Engkau lalukan Tuhan. Berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kembali kami juga mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami mau berdoa Bapak buat adik kami Luther Tobing di sektor 5 yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan tolong Engkau sembuhkan, Engkau angkat setiap sakit yang ada pada Luther Tobing. Tuhan tolong adik kami Luther Tobing Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus yang berulang tahun di minggu ini. Ada adik kami Boas Lincowas di sektor 14. Ada adik Valeska di sektor 1 dan juga Kak Melana Nguru. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan kekuatan panjang umur buat mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah doa syafaat kami ini Engkau sempurnakan seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan.
ya Kak ya. Iya, Nah, kasih. sekarang kita mau masuk ke Persembahan Nah, adik-adiknya udah siapin belum uang persembahannya? yang terbaik buat Tuhan. Yuk, kalau yang sudah siapin, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. tapi kasih Hmm? persembahannya boleh diberikan kepada Oh iya, nanti kita titipin ya Kak ya ke papa mama atau opa atau oma biar bisa apa? Dibawa ke gereja atau bisa dikirim melalui ini. rekening di bawah ini. Oke, ya sekarang kita masuk ke persembahan menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan syukur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Mari adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami, anak-anak-Mu, akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan tolong berikan berkat-Mu Tuhan Yesus yang memberikan persembahan ini melalui kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau masuk ke pemutusan untuk mengakhiri ibadah limpah online pada hari ini ya Kak ya. Nah, kita mau menyanyi di lagu Kita Harus Membawa Berita dari KC 206. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan menjadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah ramai dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas anak Tambun pagi hari ini, mari kita angkat satu buah pujian dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Nanti di akhir doa kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Ya, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih
Tuhan telah dan boleh pimpin tuntun ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, sehingga kami boleh ada di akhir dari ibadah kami. Bapa yang di surga, kami mohon kepadamu supaya Engkau boleh memberkati kami, menyertai kami yang telah dimerdekakan dari dosa melalui Tuhan Yesus di atas kayu salib, dalam penebusan kami sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman yang hidup, sebagaimana Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana Allah mengatur kehidupan bangsa Israel yang dalam kisah perjanjian lama, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, bagaimana mereka hidup menghargai sesama, baik orang merdeka maupun yang menjadi budak. Terima kasih Bapa, karena kami telah menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, biarlah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita Allah boleh senantiasa ada di dalam kehidupan adik-adik layan kami, baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, dan mereka boleh hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.